Yang pertama adalah kita diberi sebuah sistem ya, unity feedback system, di mana di sini ada persamaan PID controllernya. Kemudian ada plan-nya adalah 1 dibagi S kuadrat plus 1. Kemudian ini diminta cari GC ya, sehingga ini adalah GC kontrolnya, sehingga diperoleh settling time 2 kali lebih cepat daripada settling time pada uncompensated system ya. Di mana uncompensated system di sini settling time-nya adalah 8 second ya, 8 second, kemudian damping rasionya setengah. Kemudian di sini boleh dipilih A sama dengan 1 ya. Kemudian cari operating point pada sistem yang bekerja dengan PID controller, kemudian transfer function dari PID controllernya ini, berarti ya mencari B-nya berapa, dari third pole-nya, kemudian scheduled locus dari sistem yang sudah terkompensasi. Kemudian yang kedua, ini masih sama ya, tentang PID juga. Cuma sistemnya jangan berbeda. Nah, di sini diminta untuk ya, merubah posisi operating point-nya ya. Di operating point-nya digeser menjadi di titik ini. Apakah nilai kompensator zero-nya sampai selesai? Silakan, ada yang mau sharing ya dari kelas saya dulu nanti. Pak, saya mau coba nomor 2. Ya, silakan. Baik Pak, izin share screen. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi soalnya seperti ini, unity feedback uncompensated system dengan persamaan GS yang sudah disebutkan. Jadi sistemnya seperti ini, kemudian GS-nya seperti ini, kemudian dikalikan, ini 30, ini belakangnya. Terus kemudian yang pertama diminta untuk sket. Nah, untuk sket pertama cek dulu angle asymptotnya berapa. Ini rumusnya seperti ini, NP min NZ berarti jumlah pole kurangi jumlah zero, dapat 60 derajat. Kemudian untuk menentukan gambarnya nanti seperti apa, kita juga butuh menentukan titik break in break out-nya. Nah, rumusnya ini U aksen V min UV aksen. Ya, seperti itu. Nah, didapatkan nilai S min 1,94 atau min 7,4. Nah, ini kenapa milih min 1,94 itu alasannya nanti dulu. Karena ada di sini juga kita bahas lokasi intercept dari asymptotnya. Terusnya sigma pole min sigma zero per RR-nya ini ya, sama kayak NP min NZ. Jadi min 14 per 3. Min 14 itu asalnya dari ini, min 1, min 3, min 10. Di total min 14. Kemudian dapat lokasi interceptnya min 4,66. Dan untuk ngecek apakah dia melewati imaginary, kita pakai tabel root. Kemudian didapatkan dari tabel root nilai K-nya 571,9 dan didapatkan nilai S imaginernya yaitu plus minus 6,56. Nah, di sini kenapa milih min 1,94? Karena kalau kita pakai min 7,4 nanti kira-kira garisnya, aduh kok warnanya putih. Bentar. Ya, pokoknya nanti garisnya tadi ke sini gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu, asymptotnya padahal di min 4,6, jadi nggak valid kalau di sini. Jadi validnya di min 1,94 itu di sini dan menyentuh asymptot. Nah, lanjut. Yang B, pertanyaannya adalah menentukan breakaway point dan imaginary axis crossing point. Nah, tadi sudah dijawab, yaitu
break-in point-nya di 1,94 dan imaginary point-nya di 6,56 sama min 6,56. Nah, CD-nya ini saya ralat ya, determine the operating point. Nah, daerah operasinya kita bisa tentukan dari yang diketahui ya, persen overshoot 16,3%. Dari persen overshoot karena dia fungsi zeta, jadi kita bisa temukan zeta dari persen overshoot. Rumusnya dibalik ya dari rumus overshoot. Jadi dapat 0,5, kemudian tetanya ini adalah arkes cos dari zeta. Jadi ketika cosnya 60 kan zetanya 0,5. Kemudian karena udah tahu zetanya, juga tahu settling time-nya, jadi kita bisa mencari omega n, dapat 3,07. Kemudian dari situ, karena sudah tahu juga zetanya, jadi kita bisa cari omega d-nya. Nah, omega d-nya ini sumbu y-nya, imaginary-nya. Nah, untuk cari realnya, kita pakai rumus omega d per tan theta. Karena tan theta itu y per x. Di y-nya kan omega d, x-nya sigma. Nah, karena tadi tetanya sudah kita cari dari arkes cos, kita bisa cari tetanya 60, masukkan ke sini, dapat S12-nya, ini harusnya min 1,53808 plus minus J 2,664. Kemudian yang D, determine gain untuk uncompensated plan at the operating point. Jadi di titik operasi ini kita disuruh mencari K-nya. Nah, ya, caranya itu dimasukkan nilai yang sudah kita dapat S12-nya ke dalam ini ya, min penyebut per pembilangnya. Apa namanya saya lupa. Nah, dapatkan nilai K-nya 73,1. Kemudian yang E, position error constant. Nah, interpretasi soal saya di sini, saya pikirnya nyari KP untuk nilai K, yaitu yang K-nya tabel root, bukan K apa operating point. Jadi saya di soal E ini saya pakai K 571,9. Nah, untuk steady state position error constant itu lim S-0 GS untuk nilai KP-nya, sehingga didapatkan dengan memasukkan nilai K dari root table. Jadi KP-nya 19,06. Nah, ini saya masih kurang yakin Pak, masalah yang apa KP menggunakan K dari root table. Ini harusnya pakai K root table apa K operating point yang 73,1 ya Pak. Itu. Yang ditanyakan ini Pak. Determine position error constant of the uncompensated plan ya. Kalau yang tadi yang dari K yang di apa namanya? Root table itu K apa itu? Itu nilai K ketika ini Pak, di titik ini Pak. Ya, di crossing Imaginary. omega ya. Sedangkan itu diminta tuh di saat pada persen overshoot-nya 16,3%. Oh. Berarti bukan K yang J omega crossing, tapi K ketika dia melewati garis zeta ya, zeta sama dengan 0,5. Berarti K yang mana? Yang 73,1 ini Pak. Ya, jadi kalau misalkan diminta pertanyaan determine gain dari uncompensated plan, berarti yaitu yang kita tinjau ya, di mana yang menghasilkan tadi sesuai dengan kriteria tadi persen overshoot 0,16,3%, kemudian settling time-nya 2,6 second ya, itu adalah ketika K saat di titik crossing antara root locus dengan zeta. Tadi kan ketemu kan sebenarnya K-nya ya, pakai magnitude criterion ya. Iya Pak, magnitude criterion. Ya. Iya. Ya ini seharusnya jadi
73,1 per 30. Ya, Terus yang pertanyaan ke F, determine the steady state error due to unit input of the uncompensated plan. Jadi error steady state rumusnya 1/1+KP, KP-nya tadi ini salah ya, jadi ininya juga salah F-nya. ya, persamaannya benar ya. Ngambil K-nya saja yang keliru tadi ya. Ya, nah ini yang G, Pak. Ini saya jawaban saya tidak diamini MATLAB, Pak. Jadi soalnya itu jadi sistemnya ini ditambahi kompensator PI. Nah, kemudian disuruh mencari zeronya ketika operating point-nya berubah ke min 1,5, 2,6. Nah, di sini karena PI kompensator, rumusnya kompensatornya ini GCS-nya KS plus A per S yang ditanyakan adalah A-nya untuk mencari zeronya. Kemudian S12-nya diketahui sehingga kita bisa cari tetanya. Ya harusnya sama sih ininya apa? Ternyata juga sama, benar. Berarti soalnya benar. Zeta-nya 0,5. Kemudian ya sebelum masuk ke angle criterion tentukan dulu juga zero dan pole-nya mana saja. Di zero-nya ada min A, ini bukan 4, ini min A, terus pole-nya ini min 1, min 3, min 10 sama 0. Nah, di sini dicari theta pole 1, theta pole 2, theta pole 3, theta pole 4. Tapi di sini saya kurang yakin sebenarnya hitungan saya salah. Karena di sini ketika saya menghitung theta 0 min ya sigma theta pole yang negatif-negatif ini saya dapat nilai tetanya itu 36,324 sehingga zeronya yaitu min X ya, min X dikurangi min Y per tan theta ini 36. Nah, itu ternyata jawabannya zero saya di 2,04. Nah, ternyata setelah saya masukkan ke MATLAB itu yang harusnya itu saya coba-coba nilainya Pak itu 0,4 0,1 deh harusnya. Nah, itu ketika saya 114. ya 0,114 saya tadi coba-coba. Nah, di sini saya pakai 2,04 itu salah. Nah, itu mungkin dari teman-teman yang lain mungkin. Ya, itu kenapa kira-kira salahnya di mana? Kalau saya cari baca-baca lagi tuh tadi kayaknya ini Pak. Tetanya itu harusnya dari kanan Pak. Jadi gimana ya? Ya dari kanan gitu Pak. Jadi Ya, misalnya ya gini gitu tetanya. Nah, ini saya masih pakai sudut lancip gitu. Sudut di bawah 90. oh ya. Mungkin Ya, itu. jadi referensinya adalah sumbu, kalau sumbu sumbu X yang positif ya, dari yang sebelah kanan. Kalau di sini berarti kan sumbu real ya, real part yang positif ya. Nah, itu masih kecil semua ya, itu harusnya entah dikurangi atau dilihat dari posisinya ya. Dari posisi pole-nya di mana atau zero-nya di mana nanti kelihatan kalau harusnya lebih besar atau lebih kecil ya dari 90 derajat. Ini harus dikoreksi. Ya, Oke. ya mungkin karena G saya salah, maka H-nya juga salah. Ya, terus yang I-nya itu ya TS sama dengan 4 per zeta omega N pakai rumus omega D, jadi dapat settling time-nya 2,6 second. Ini omega D-nya saya ambil dari yang diketahui soal.
Ya. Pak, mungkin saya boleh stop share, Pak. Mungkin teman-teman yang mau membenarkan. Ya silakan, mungkin yang nomor tadi dari nomor E ya. EFGHI. Jadi mungkin yang kelasnya Pak Pramujati ya, belum. Soalnya sudah tahu belum dari kelas Pak Pramu yang kita bahas? Belum, Pak. Saya kirim di chat ya soal nomor 2. Kemudian yang nomor 1 ya silahkan di download ya. Itu ada 2 soal. Kemarin sudah saya berikan tugas ke kelas saya. Jadi tugasnya adalah ini untuk mendesain ya, mendesain kalau yang nomor 2 ini adalah PI kompensator. Kemarin masih ingat PI kompensator fungsinya untuk apa? Apakah untuk mempercepat settling time atau membuat nol? Membuat nol, Pak. Membuat nol apanya? Steady state error. Yes. Jadi kalau dengan PI harapannya steady state error-nya menjadi nol ya. Kalau PI ideal. Yang tidak ideal namanya apa? Kompensator apa? Kompensator bukan, Pak? Apa? Lag kompensator, Pak. Ya, lag kompensator. Jadi non idealnya PI disebut juga dengan lag kompensator ya. Kalau PI rumus dasarnya apa tadi? GC-nya gimana? K kali S plus A per S. K kali S plus A dibagi S ya. Ini adalah PI ya. PI. Kalau lag S plus A dibagi. Nah, ini bisa diganti ya. Kalau ini pakai ZC sama full C ya. Untuk PI posisinya di mana? Apakah dekat dengan 0 atau jauh dari 0? Misalkan kita punya ini ya, sebaran pulse-nya. Nah, ini kan ada tambahan, misalkan kita tambahan G, ini kan yang ini sistemnya
minus 1, minus 3, dan minus 10 ya. Nah, di sini untuk PI kompensator nilainya harus lebih kecil dari minus 1 ya, antara 0 sampai 1. Tadi, jadi kalau misalkan kalian mencari nilai ZC, atau di sini A ya, di sini A atau ZC, kok nilainya lebih dari 1, berarti ada kemungkinan salah dalam proses perhitungan. Tadi Alfi itu sudah menyampaikan kok nilainya lebih besar dari 1 ya, berarti ada kesalahan dalam perhitungan, perlu dicek lagi dalam prosesnya. Oke, kemudian ini juga sama, ZC dan PC ini juga kalau ini ESS sama dengan 0, ini PI ya. Kalau lag, nanti ESS sama dengan, ya kita kecilkan sekali ya, kita mendekati 0, biasanya bisa 0,1, 0,01, dan sebagainya. Ada yang mau sharing lagi tadi nomor E ya, mulai dari E masih ada kekeliruan ke bawah. Jadi ini kalau masih yang A ini masih soal yang basic ya, basic rule kemarin, kuis 3 kemarin sudah ada ya untuk mendesain, kemudian break away sama break-in point, kemudian ada imaginary axis sudah tahu ya caranya, kemudian determine the operating point on S-plane. Nah, operating point ini kita bisa cari ya dari sini, ini ada TS sama dengan sama dengan 2,6. Kemudian percent overshoot juga tahu dari sini. Dari percent overshoot kita bisa tahu zeta, sehingga tahu juga theta. Dari TS, rumusnya TS apa? Masih ingat? 4 per zeta omega n. Zeta omega n. Zeta omega ini sama dengan apa? Sigma. Sama dengan sigma. Jadi sumbu real part ya, ini sama dengan real part dari titik yang kita tinjau di sini. Kalau misalkan di sini kan operating point-nya, operating point real part-nya kita bisa cari ini. Kemudian ini kan sudah ada zeta, kemudian imaginary-nya tadi cara Alfi itu cari nilai imaginary itu juga bisa ya. Di mana imaginary part itu apa? Sama dengan apa? Sama dengan omega D, sama dengan akar 1 min zeta kuadrat kali omega n. 1 minus Zeta kuadrat kali omega n. Ya. Nah, bisa imaginary dengan cara ini, atau ini kan sudah tahu ya, di sini kan real part sudah tahu, kita bisa menggunakan tangan ya, bisa kita gunakan tangan, persamaan tangan, karena theta dari sini nggak tahu ya, theta. Oke, silakan yang nomor E yang mau sharing hasilnya ya. EFGHI ini yang masuk ke dalam ini yang malahan ini ya. Ini yang untuk kompetensi di kuis 4 ini adalah desain controller. Bimo Satrio. ya Pak, tadi saya coba-coba Pak, itu dari KP itu udah salah karena K-nya tadi gen D-nya itu pakai yang 572. Terus buat yang ini cari apa namanya yang G itu saya juga bingung Pak pas ngerjain Pak. Kayak yang tadi siapa?
Mas Vito kan ada K terus kali S plus A per S itu. Nah itu saya nggak bisa ngerjainnya Pak di situ Pak. Mentok di situ Pak. Ya. Yang lainnya. Mungkin saya Pak coba menjawab. Ya. Ini Pak sudah terlihat Pak. Sudah. Jadi yang untuk tadi mulainya dari E. Jadi E kan rumusnya kan ini mencari KP. KP itu rumusnya limit S mendekati 0 dari GS. K-nya itu pakai yang sebentar Pak. Jadi K-nya itu pakai yang ini 73,1. Jadinya ketemunya KP-nya 2,4367. Terus habis itu yang F dicari steady state error-nya ketika dia itu diberikan step input 1 per S. Jadi steady state error-nya itu rumusnya 1 per 1 plus KP. Jadi ketemunya 0,291. Kemudian yang G itu ini disuruh menentukan posisi dari kompensator zeronya. Jadi kompensatornya itu kan yang dipakai kan PI. Rumusnya itu K dikali S plus A tadi dibagi sama S. Jadi pulse-nya itu pulse yang kompensatornya ini kan bertambah di sini di 0, sama kita disuruh menentukan posisi dari zeronya untuk kompensatornya. Jadi yang pertama itu dicari terlebih dahulu theta-tetanya karena kita akan menggunakan angle criterion untuk menentukan theta ZC-nya. Jadi yang untuk theta P1 ini, P1 itu maksudnya yang pulse 1 ini saya min 1, terus yang pulse 2 itu yang min 3 ini, yang pulse 3 itu yang min 10. Jadi rumusnya seperti ini. Terus kemudian pakai angle criterion, dijumlahkan itu harus kelipatan dari 180. Di sini saya pakai K sama dengan min 1, akhirnya ketemunya itu sudut ini, theta ZC-nya itu sama dengan 118,325 derajat. Kemudian untuk mencari zeronya, langsung pakai rumus ini, ketemunya minus 0,1. Jadi posisi zeronya ini. Kemudian untuk yang hanya, disuruh menentukan K dari new operating point, yang ini tadi, yang operating point barunya, yang S sama dengan ini, minus 1,5072 ditambah J 2,6106. Jadi titik tadi itu dicari panjang-panjangnya. Jadi ini kan panjang dari yang ini pulse 1 terhadap titik operating point, yang pulse 2 terhadap titik operating point, pulse 3, terus ada pulse dari kompensator sama zeronya tadi. Kemudian setelah itu tinggal di menggunakan magnitude criterion, itu yang panjang vektor dari pol-polnya itu dikalikan semua dibagi sama panjang vektor dari zeronya. Temunya 72,2. Terus yang untuk settling time yang terbaru tadi kan rumusnya kan 4 dibagi zeta omega n. Jadi zeta omega n-nya itu langsung dimasukkan yang ini. Yang real part dari new operating point. Terus kan ini kan ketemunya kan yang ini kan 72,2. Nah, ini waktu saya cek di MATLAB itu ketemunya sama ini 72,2. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan yang lainnya? Masih bingung di posisi yang mana? Mungkin tadi siapa? Bimo tadi, bingung di mananya tadi. Sudah jelas belum? Pak, mungkin saya mau tanya ke Galang. Silakan. Untuk yang rumus penggunaan ZC sama dengan min 1,5 ditambah 2,6 per tangan. Nah, itu cara kita menentukan kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minus itu gimana ya? Maksudnya dia itu di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu cara menentukannya gimana? Cara menentukannya, jadi kan
Yang pertama itu aku lihatnya itu yang ini loh, yang apa? Yang pulse dari 0 sama yang min 1 ini. Yang 0 kan nilainya kan 120. Apa tetanya? Tetanya di sini kan 120 lah. Kalau yang min 1 ini ketemunya kan 101. Berarti kan karena zeronya itu ketemunya 118, berarti dia itu di antara dua ini gitu loh. Antara apa min 1 sama 0. Ya min 1 sama 0. Terus kan kalau dia jaraknya dari sini, dari yang ini kan yang ini itu yang di sini itu kan minus 1,5072. Berarti kan itu kan maksudnya kan jarak dari sini ke sini kan. Minus 1,5072. Nah, kemudian aku itu cari jarak yang dari sini, dari yang titik ini ke zeronya. Zeronya tadi kan di sekitar sini kan. Nah, itu berarti tinggal ini terus aku plusin sama jaraknya. Jaraknya itu kan tingginya ini dibagi tangan sudutnya. Tangannya itu 180 dikurangi yang ini tadi 118. Jadi gitu. Kayak nyari jarak dari posisi 0 ini ke yang sini gitu. Gitu. Ya. Mencari nilai ZC-nya tadi ya, bingung. Ya Pak, menentukan kapan plus kapan minus itu. Ternyata lihat ini dulu sudutnya dulu gitu. Ya. Jadi sama lihat posisi ZC kan di mana kan di antara 0 sama 1 ya. Kemudian yang diketahui yang mana? Karena titik sumbu realnya tadi berada di minus 1,507 ya. Berarti untuk mencari jarak dari ZC ke titik ini kan sumbu realnya sudah ketahui ya di sini ya. Tinggal yang belum tahu adalah jarak yang tangannya ini. Jarak itunya, horizontalnya ya. Oke. Atau kalau bingung, sebenarnya ini juga bisa saja nih. Ini sebenarnya positif juga bisa ya. Misalkan kita anggap ke kiri positif, berarti kan jarak dari, bisa minta tolong annotate-nya diaktifkan ya, Galang. Sudah, Pak. Ya. Jadi nilai itu kan titik ini, nilainya nih ya, titiknya ini ya. Operating point-nya adalah minus 1,5072 plus C 2,6106. Ini poinnya. Berarti sedangkan titik ZC itu di sini ya. Nah, jadi untuk mencari ZC, ini kita bisa cari dari sini. Kemudian tadi kan sudah diketahui sudut ZC, ketahui ya, theta ZC sama dengan ini ya. Sehingga sudut ini adalah 118,325. Di mana jarak itu adalah ini yang belum kita tahu. Kalau ini sudah tahu ya, ini dua. Yang vertikal sudah tahu 2,6106. Kemudian oke. Jadi yang dicari ini ZC itu adalah titik ini. Jelas ya.
terus nolnya masih di sini. Jarak ini ke sini adalah 1,50 ya. Kemudian vertikalnya di sini adalah 2,6. Nah, sudut ini kita ketahui 118 ya, 118. Nah, kita pengen mencari jarak ini berapa ya? Ini adalah ZC. Nah, sehingga kita cari tahu dulu jarak ini ke sini berapa ya. Kemudian ZC sama dengan 1,5 dikurangi ini tadi hasilnya sebenarnya. Sistemnya ini. Kalau ini pakai minus ya, ini pakai plus ya, sama saja. Itu ya, biar nggak bingung. Kalian bisa gambarkan dulu sendiri, gambarnya seperti ini. Kemudian nanti mencari titik ZC itu ya dari panjang ini dikurangi dengan panjangnya dari sini ya, kita cari dulu. Ini kan tangan 118 sama dengan X per 26 ya, 2,6. Di mana ZC sama dengan 1,5 dikurangi X. Nah, ini kalau galang ini adalah X-nya ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Sampai sini. Kelas Pak Pramujati terakhir kemarin sudah sampai sini ya, sama Pak Unggul ya, Senin kemarin ya. Iya Pak, Senin kemarin sama Pak. Sudah sampai bahas PID ya. Iya Pak, sampai PID terus split kompensator. Lead lag ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa di close ya Galang ya. Terima kasih Galang. Sekarang yang nomor 1, ada yang mau mencoba nomor 1? Tidak ada yang mencoba. Kita coba bersama-sama ya.
Oke, kalau nggak ada, kita akan coba kerjakan bersama-sama ya. Mungkin biar nggak bingung. Oke, jadi ini adalah contoh bentuk dari PID controller ya. Ada S plus A sama S plus B dibagi S. Kemudian ini untuk plan-nya adalah super S kuadrat dan seterusnya. Oke, di sini nilai A sudah ditentukan dengan nilainya adalah 1 ya. Jadi ini sama dengan 1. Yang kita belum tahu adalah nilai B-nya. Nah, di sini operating point di mana sistem PID bekerja. Di mana TS awalnya, ini TS kan compensatednya sama dengan 8 second, kemudian damping rasio sama dengan 0,5, alfa A sama dengan 1 ya. Berarti TS yang baru berapa ini? 4 ya, Pak. Ya, jadi TS untuk compensatednya ya. Sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 second. Nah, dari sini kita bisa mencari titik operating point-nya enggak? Dari TS bisa kita cari tahu ya. Real part-nya atau sigma-nya sama dengan 4 Bagi 4 ya, Pak. dibagi TS ya. Sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1 ya. Kemudian ini adalah realnya ya. Kemudian imaginernya. Ini kita cari dulu. Zeta 0,5 itu sama dengan theta berapa? Theta sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Jadi J omega sama dengan ini 1, ini Y atau J omega ya. Sama dengan berapa? J omega dibagi 1 sama dengan tangen 60 ya. Iya, Pak. J omega sama dengan tangen 60 berapa? 1,7. 1,73. 73. Berarti operating point-nya adalah 1 plus minus 1,73 I ya. Ini adalah nomor A ya. Oke. Misi Pak, izin nanya dulu Pak. Ya. Berarti yang operating point itu berarti yang compensated ya? Ya, ini kan ditanyakan operating point which the system is working with PID controller ya. Ini berarti sistem yang baru di mana PID controller bekerja. Jadi ini istilahnya adalah compensated system ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya. Tergantung pertanyaannya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan di copy paste ke Google Translate atau kalau misalkan nanti ujian nggak ngerti maksudnya apa ya ditanyakan aja di grup WA ya, di grup WA kelas.
Kemudian kita sudah tahu operating point-nya. Mencari GC-nya itu gimana? Ini kan kurang, sudah ada A, sudah ada 1, kurang B saja ya. Berarti kita harus bisa menggunakan apa? Angle criterion. Angle criterion. Pole-nya di mana saja ini? Pole-nya di 0, terus ada di +1 imaginer sama -1 imaginer. +1. Ya, enggak juga. Ini ya, S kuadrat +1 sama dengan 0. Berarti S kuadrat sama dengan 1. -1 ya, sama dengan -1. Ini ada dua buah pole di sini ya. Jadi ada 3 buah pole. Ini double pole di sini. Kemudian zero-nya? Yang itu bukannya di imajiner ya Pak, yang di sumbu vertikal itu. Ya, Pak, akar -1 kan, Pak. Akar. Oh iya, sisi akar -1. S kuadrat sama dengan, ya, plus minus I ya. Berarti misalkan di sini ya. Ini pole-nya ya. Kemudian apa lagi? A-nya tadi di 1 ya. Ini adalah titik A. Kemudian ZC di mana kira-kira? Yang belum. Halo. ZC-nya dihitung sudutnya dulu ya Pak harusnya. Ya. ZC-nya dihitung dulu sudutnya. Entah itu nanti, enggak tahu ya, entah di sini, di kirinya atau di kanannya ya. Kita hitung dulu. Operating point-nya tadi di -1 plus minus 1,7 di sini ya. Ini adalah operating point-nya, -1 plus minus ini plus ya. Oke, ini 1 plus 1,73 I. Berarti ini 1 ZC kalau saya ambil sini 1, ini adalah P1, P2, P3, ini adalah ZA, ini ZC ya. Sudut P1 sama dengan berapa? Kita tulis rumusnya dulu aja. Jadi sudutnya dihitung dari sini ya. Jadi sudut P itu ditentukan dari yang sini. Makanya kalau seperti ini berarti ada nilai 180 minus Tan inverse.
Berapa? 1,73 dikurangi 1. 0,73. Iya, Ya. 0,73. Langsung saja ya. 0,73 Dibagi dibagi 1. 1. Oke. Kemudian sudut P2 sama dengan 60 ini juga derajat. 180 dikurangi tangen inverse ya. Berapa? 1,73 per 1. 3 dibagi 1. Kemudian sudut O3 sama dengan 2,73. 2,73 dibagi 1 ya. Kemudian sudut ZA sama dengan 90 ya, Pak? ya 90 derajat. Kemudian satu lagi nanti kita cari ya bahwa totalnya adalah yang positif sudut pol atau sudut zero. 0, Pak. Oke, berarti ZC ZC ditambah ZA dikurangi ZP1 tambah sudut P2 tambah sudut P3 ya. Sama dengan kelipatan 180. Ini satu saja 180 ya. Oke. Ada yang sudah selesai ucapan ini? Nanti kalau sudah ini dicari ya. Saya lupa kuncinya di mana. Nanti tinggal dicari ya, nilainya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kemudian nanti ketemu ZC sama dengan berapa ya, ketemu, dimasukkan ke dalam sistem di sini. Yang P1 itu 143,87 derajat. Berapa? 143,87. Ya. Yang ini. Yang P2 120,03. 03. Yang P3 110,117. 110 12 buletin 117. Ya. Oke, kita jumlahkan ya. 143 sama dengan ini saya pindah 180 dikurangi ZA 90 ditambah 143,87 tambah 120,0 .
Oke. ZT-nya ketemunya berapa di sini sudutnya? Saya hitungnya dapat 464,017 Pak. 4, 464,117. 117 dikurangi 360 berapa? Dapat 104,017 Pak. 104,017. 017. Oke. Nah, berarti posisinya di tengah-tengah ya, antara 0 dan 1 ya. Tangannya ini berapa? Tangan, sorry. 104,017. Oke. Jadi sudutnya adalah di sini ya. Adalah misalkan ZC. Tadi 104. 104 derajat. Kemudian tingginya itu adalah 1,73. Kemudian ininya 1 ya. Nah, ini kita cari X-nya dulu berapa? X per 1,73 sama dengan tangan 104. X sama dengan tangan 104 berapa? Min 4. Sorry, salah. Balik, Pak. Bukan 104, tapi 180 dikurangi 104. Ini kan yang sini ya, ini kan 104-nya di sini. .76 Pak. Sama dengan 76. 76 ya, tangan 76 ini ya. Tangan 76 berapa? Terus dikali dengan 1,73. 6,938 Pak. Berapa? 6,938. Iya tah. Pak itu kayaknya kebalik ya Pak. Y per X. Oh, Oh iya ya. Depan per samping. Oh iya, ya. X per ini ya. Berarti ini dikali dengan 1,73. Berapa ketemunya X-nya? 0,43. 0,43. Ini 0,43 X-nya. Berarti ZC sama dengan 1 minus X sama dengan 1 minus 0,43 sama dengan 0,57 ya. Ini adalah posisi ZC. Oke, ini sudah ketemu ini. Kita masukkan dalam persamaannya. S plus 1 S plus 0,57 dibagi S pangkat 3 S kuadrat. Oke. Untuk mencari third pole gimana kira-kira?
third pole dari compensated system. Oke, sebelum itu mungkin Ini kita Pak berarti iya kalau di MATLAB-nya itu bisa dicari langsung kayak ditelusuri garisnya itu yang K-nya itu sama dengan K-nya ini. Kalau di manual sekarang Berarti harus digambar dulu terus nanti dilihat apa kira-kira bakal lokasinya di mana gitu Pak. Baru pakai magnitude criterion. K-nya itu pakai K-nya yang ini tadi. ya bisa dicari K-nya dari situ. Sekarang kita sketch dulu aja ya, sketch dari with all pole and zero. Kira-kira bagaimana gambarnya kalau seperti ini? Berarti harus nyari break-in atau break-out point-nya juga. Ya. Kira-kira kalau nggak usah nyari itu, ada yang bisa menggambarkan? Ini saya open annotate-nya ya. Silakan coret-coret di sini. Enable. Nah, silakan. Mau nyoba ini boleh. Di sini boleh ya. Sketchbook fokus ya. Ini yang masih pelajaran awal kemarin. Kira-kira gambarnya gimana? Silakan. Ada 2 bagian. Ya. Galang sudah benar ya. Berarti posisi third pole-nya kurang lebih di mana ini? Di antara itu Pak, di antara 0 sama yang Di pole sini itu ya? Pak. Iya. Pak, tadi kan ini sudah titik operating point-nya kan di sekitar sini ya tadi ya. Yang dominan pole-nya ya. Nah, third pole-nya ada kemungkinan di daerah sini. Berarti kalau misalkan tadi kan sudah tahu nilai apa namanya, kita cari K-nya dulu ya. Di sini kan kita bisa mencari nilai K sebenarnya ya. Dari operating point kita selain mencari ZC, kita juga bisa mencari nilai K. Kemudian kita sudah tahu akar-akar realnya sudah tahu ya. Ada 2 buah akar, kita kuadratkan. Nanti nilai K kita masukkan di sini ya. Ke persamaan ini.
Kemudian bagaimana alurnya kalau misalkan kita pengen mencari third pole? Tadi yang dominan pole-nya sudah ada di 1 plus minus 1,73 ya. Kalau pakai MATLAB bisa langsung diklik ya. Kalau nggak pakai MATLAB bagaimana? Ada yang tahu caranya? Pak, mau nanya Pak. Hmm. Mencari pol ketiga itu bisa pakai ini nggak Pak? Persamaan pangkat 3 itu, yang Iya. rumus ABC itu. Rumus ABC. Maksudnya gini Pak, misal kalau pol 1 dikali pol 2 itu sama dengan min B per A, berarti kita lihat persamaan yang ini Pak, yang di numeratornya. Yang seperti ini Pak, mungkin saya coba tuliskan ya Pak di. Ya silakan, sini bisa dioret-oret. Ya, semisal persamaannya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini kan untuk menemukan nilai dari X1 dan X2 itu kan bisa pakai ini Pak. X1 dikali X2 sama dengan min B per A. Koefisien dari persamaan ini. Terus X1 ditambah X2, belepotan, sama dengan C per A. Atau kebalik ya. Pokoknya antara dua ini Pak. Kalau semisal variabelnya bertambah itu bisa dimodifikasi Pak yang ini. Ya. Bisa pakai ini. Kan kita sudah tahu 2 akar ya. Kurang 1 akar lagi ya. Iya Pak. Berarti untuk ini Pak, untuk persamaan yang denumerator yang di bawah ini ditambah K. Berarti S pangkat 3 ditambah S ditambah K. Nah, baru pakai ini Pak, yang persamaan yang ini. Coba dituliskan. Tadi nilai K-nya berapa ya Pak? Saya lupa. Kayaknya belum ada ini. Belum ada Pak. Ya. Berarti ya, cari saja, misalkan pakai
Berarti ini dulu ya Pak, nyari panjang-panjang dari pol dan zeronya dulu. Lihat di MATLAB aku 2,33 ri. Oh ya, Bisa siap. pakai itu. Terima kasih Vito. Berapa tuh? Kayaknya berapa? 2,33 Pak. 2,33. Atau gini, ini kan kalau mencari akar dari persamaan kuadrat gimana? S misalkan plus A kali S plus B kan sama dengan 0 ya. Kita bisa mencari A dan B. Dan A dan B kan sudah tahu ini. Kalau 3, kalau ada 3 buah akar, berarti kan sampai C ya sebenarnya. Kita bisa tuliskan sebenarnya S plus P3 dikali S plus P2 S plus P1 sama dengan 0. Iya enggak? Nanti masing-masing sama dengan 0. Jadi ini kan sudah tahu ya, akarnya adalah sorry. S plus dari yang ini kuadratnya ini satunya plus minus ini. Oke. Kita bisa cari dari sini S plus P3 S plus ini tadi titiknya di minus ya. Minus 1 minus 1,73 I. Oke. Nah, dari sini dibuat sama dengan 0. Nanti kita bisa ketemu nilai P3-nya. Kemarin Mas soal di kuis 2 kan kuis 3 ya, ada ya, salah satu soal pakai mencari terpol ya. Pakai apa jawabnya? Kalau yang saya kemarin karena apa Pak, karena nggak sempat ya jadinya nggak saya jawab. Tapi ternyata di PPT ada. Ada kan di PPT ya, mencari terpol ya harusnya ya. Iya, di PPT ada yang belakang.
Ya, nanti ketemu pool yang ketiga, kemudian tadi apa lagi soalnya tadi? Scatter locus sudah ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan waktu ngegambar ZC yang pertama itu kan kayak di sebelah kiri gitu ya, Pak. Terus ternyata setelah dicek di sebelah kanan. Itu apa? Kalau di sketch itu kita boleh tebak kayak initial guess dulu atau nentuin dulu, Pak? Enggak masalah. Tebak aja kalau misalkan ZC kan ya patokannya di sini. Kalau sebenarnya kalau misalkan PI kalau kita desain lag atau PI tidak ideal, itu kita tempatkan antara 0 dan 1, itu sudah harus ya. Kalau kita desain lag kompensator. Kalau yang lead itu posisinya biasanya lebih dari 1. Tapi kalau misalkan tadi kan kita gunakan angle criterion. Kalau kita gunakan angle criterion ya nggak masalah mau berapa dimanapun posisi, nanti pas akhir ketemunya itu berapa sudutnya, ya kita menyesuaikan sudutnya gitu. Berarti untuk ngeceknya itu di antara 0 sampai 1 ya, Pak? Kalau lag ya, Pak, tadi yang 0 sampai 1. Ya. Oh iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Oh iya, kalau ini caranya bisa menggunakan mencari nilai K tadi ya. Countered pole ya. Ya, saya koreksi ya. Ya. Jadi kalau kita mencari nilai P ini adalah kita bisa menggunakan magnitude criterion untuk mencari nilai terpolnya ya. Tapi kita harus mencari dulu nilai K-nya berapa. Supaya nanti sesuai ya. Pertama cari nilai K-nya dulu, gain-nya tadi adalah 45,51. Ini yang awal ya. Kalau misalkan magnitude criterion-nya, kemudian coba tadi gambarnya.
Karena di nilai ini misalkan 0,5. Oke, jadi untuk mencari ini kita bisa menggunakan angle magnetic radian ya. Ini, nah, ya semuanya kita arahkan ke target P3 di sini ya. Dimana nanti totalnya sama dengan nilai K yang pas dicari tadi. Misalkan ini tadi ketemu nilai K-nya berapa, K-nya kan nggak berubah ya. Jadi, oh, minus. Izin bertanya, Pak. Ya, Kenapa K-nya nggak berubah, Pak? Kan udah beda titik, Pak. oke, sorry. Karena di pool yang ketiga itu kan tetap kan ada 3 buah gen ya. Sama arahnya ke sini seret. Dia kan K-nya misalkan kita cari di sini, dan di sini ini harus sama. Kenapa sama? Karena di sini ada 3 buah pool ya berjalan bersamaan ya. Kan nilainya 0. Di sini nilainya 0 awalnya. 0 ini adalah nilai dari gain waktu masih open loop ya, masih 0. Dia jalan sini, kemudian ini juga jalan di sini. Ini ke jalan sini. Nah, nilai K itu ketika misalkan di sini nilainya zeta-nya tadi adalah 0,5, misalkan K-nya berapa tadi ketemunya? 2 ya. 2, ya. Berarti K di sini juga nilainya sama. K di sini juga sama dengan K di sini. Karena ini ada 3 loci ya, ada tiga kurva. Jadi untuk mencari P3 kita juga bisa menggunakan K yang diperoleh dari titik tinjauan ke titik ini tadi. Seperti itu ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi misalkan ini ada P1, ini P2, ada P3, kemudian Z1 sama Z2 ya. Nanti kalau yang pertama tadi kita ketemu nilai K sama dengan 2, berarti 2 sama dengan total panjang dari pole ya, masing-masing pole-nya ya. Ini kita cari dulu panjangnya berapa. Tambah panjang, sorry dikali ya. LP2, LP3 dibagi L dari Z1, dari ZC, kali L ZA. Nah, nanti ketemu di sini. Titik P-nya bisa kita cari ya. Masih dalam P semua berarti itu ya.
Jadi kalau di sini berarti LP1 itu sama dengan apa bersamaannya? Ini yang agak susahnya karena ada pol yang di imajiner ya. Jadi sudutnya agak belum diketahui, ada 2 sudut ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, saya carikan ya. Silakan bertanya ya, yang kelasnya Pak Bambang Pramu juga, mungkin bagian mana yang perlu diulangi.
Ada pertanyaan mengenai desain controller ini? Nggak ada pertanyaan lagi nih mengenai desain controller. Dari saya cukup, Pak. Teman-teman yang lainnya ya perlu dipelajari lagi ya. Contoh-contoh soal dan sebagainya. Kemudian metodenya bagaimana mencari, tadi misalkan kayak operating point dari TS atau dari percent overshoot. Bisa kita cari dari situ. Saya ingin minggu depan kuisnya mau hari Senin atau Rabu? Rabu, Pak. Rabu. Enggak, Senin aja. Ya Rabu ya. Ya, Jadi Pak. disiapkan kuisnya hari Rabu. Ya kurang lebih soalnya seperti tadi ya, mencari ya. Kalau ini kan soalnya nanti sketsa dan sebagainya masih manual. Jadi ya ikuti saja alurnya, kemudian cara-caranya tadi ya gunakan. Itu kalau misalkan bisa menggunakan MATLAB, tapi sebagai pembanding ya, nggak bisa misalkan langsung jawab dari MATLAB itu nanti poinnya ya kecil sekali, meskipun misalkan benar tapi saya kasih poin tapi kecil. Oke. Ya, tadi saya carikan ya
caranya untuk mencari third pole. Jadi kita harus mencari dulu closed loop transfer function-nya. Oke. Sudah kelihatan screen saya? Lihat, Pak. Ya. Oke. Jadi tadi kan sudah ketemu ya bahwa ZC-nya di 0,57 ya tadi ya. Benar, kemudian K-nya di 2,33. Nah, ini kita hitung closed loop transfer function-nya. Sehingga persamaan closed loop-nya adalah ini kita bisa abaikan yang atas ya, kita yang perlu itu adalah karakteristik equation-nya yang bawah, yaitu S pangkat 3 plus 2,33 S kuadrat plus 4,668 S plus 1,308. Nah, kemudian untuk mencari ini karakteristik equation ini ya, kan kita bisa ada 3 buah pole ya. Jadi S plus pole 1, S plus pole 2, S plus pole 3 ini kalau kita kalikan, tadi dari soal yang pertama tadi, kita sudah tahu bahwa akar-akarnya adalah 1 plus minus J akar 3 ya, atau 1,73 tadi ya. Sehingga yang ini kita bisa kalikan adalah S kuadrat plus 2S plus 4 ya, yang ini ya. Kemudian ini adalah S plus pole 3. Kemudian kita kalikan lagi, kita masukkan ke dalam sini. S pangkat 3 plus P3 plus 2 S kuadrat plus 2 pole 3 plus 4 S plus 4P. Ternyata ini sama dengan 4 kali pole 3. Sehingga kita bisa langsung mencari 4P3 sama dengan ini, pole yang ketiga sama dengan 0,3327. Oke. Ya, seperti ini ya cara mencarinya ya. Untuk mencari third pole. Cara manualnya. Kalau di MATLAB sudah langsung bisa tunjuk ya tadi ya. Yang ngajarkan MATLAB tadi siapa? Benar, di 0,33. Alvito tadi atau siapa yang pakai MATLAB tadi? Ya, Pak, saya, Pak. Masih kebuka MATLAB-nya? Masih, Pak. Berapa truth pole-nya? Yang K-nya adalah 2,33. Ya, Pak, benar, Pak. 0,33-an. Ya. 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 Jadi kita bisa menggunakan MATLAB atau bisa menggunakan ini. Tapi nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, kalau dijawab dengan ini poinnya 15, kalau pakai MATLAB 5 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Atau ini perlu saya kasihkan jawaban yang ini? Boleh, Pak. Ya. Ya ini kuncinya nanti saya kasihkan aja untuk belajar. Oke. Saya kira saya cukup sekian ya. Silakan dipelajari. Tapi ya nggak tahu nanti apakah model seperti ini atau model yang lainnya ya. Silakan dipelajari aja model-modelnya, soalnya. Silakan belajar. Insya Allah kita ketemu kuis 4 ya. Jadi minggu depan langsung kuis 4 hari Rabu jam 1:30. Oke, saya kira cukup sekian hari ini, dan mungkin pertemuan terakhir ya untuk materi semester ini. Apabila saya ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.